masuk Adrian, dia nggak tahan, dia kan yang mulai. Dia bilang saya udah mau hargai capek kerja, yang nyuruh lu pergi nantang orang 5 miliar, yang nyuruh lu ribut-ribut ingin membuka-buka aibnya orang itu siapa? Kan kamu sendiri. Yang negur-negur kalian untuk cara berbicara di media itu siapa? Saya, jangan begini kan saya, kan ada semua rekam jejaknya. Kalian nggak mau dengar kita. Nah, ketika kalian kena masalah, mau dilaporin orang, kemudian takut, orang tua nangis, akhirnya sedih. Nah, akhirnya bertemu. Awalnya kan minta izin cuma ketemu anak buahnya, tapi belakangan ketemu dengan John. Kemudian kirim foto cuma berdua, ternyata berempat dengan Zainuddin. Loh, kalian ini bersekongkol. Kalau bukan kalian yang berantem, ya saya berantem sama kalian. Maka saya turun. Saya ingatkan, janganlah gitu. Sebenarnya saya nggak pernah sih ribut dengan, karena ribut dengan kawan itu susah dilawan. Dengan lawan sih bisa dilawan, tapi dalam hal ini saya nggak memandang dia bekas kawan lagi kalau dia menghantam orang buta gitu. Bagi saya jangankan bekas kawan, kawan pun kalau menjolimin orang buta saya hajar. Di tengah polemik donasi Agus Salim yang tak berujung, Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus juga dinilai tak ada habisnya berseteru dengan banyak pihak. Selain dengan para netizen, Pratiwi Novianti hingga Denny Sumargo, baru-baru ini Farhad juga kembali berseteru dengan mantan kuasa hukum Agus yaitu Zainuddin. Hal itu berawal dari mundurnya Zainuddin sebagai kuasa hukum Agus yang kemudian angkat bicara soal kondisi mata mantan kliennya itu dirasa sudah bisa melihat sejak pertama kali mereka bertemu. Mendengar pernyataan yang disampaikan Zainuddin, lantas seperti apa Farhad Abbas yang mendadak emosi hingga memberi peringatan kepada Zainuddin untuk berhenti menyebarkan fitnah terkait mata Agus? Benarkah atas hal ini Farhad Abbas mengecam keras Zainuddin akan dipidanakan jika Zainuddin tidak segera meminta maaf kepada Agus? Dan seperti apa pula respon Zainuddin ketika dirinya dikecam keras oleh Farhad dan akan dipidanakan terkait pernyataan soal mata Agus itu? Selengkapnya hanya di Panah Berita. Tidak sejalan dengan Farhad Abbas ya. Sejak awal saya lebih mengedepankan mediasi ya. Namun Farhad Abbas dengan sendirinya ya langsung membuat laporan di Polda ya, seperti itu gitu. Dan selain itu juga banyak dalam proses penanganan itu ya, kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan. Jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama ya. Walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggi saya. Seperti itu. Kalau dia mengaku sebagai ketua tim, gua merasa saya merasa menghargai dia karena saya adalah posisinya sebagai partner yang mengajak dia. Kalau yang lain silahkan, lu mengaku sebagai ketua. Kalau saya ya sebagai sahabat, sebagai partner kerja, seperti itu gitu. Bilang Agus gak buta, itu kan hey Zainuddin, kamu tuh di mata saya baik, sederhana ya. Di mata John juga kamu baik, tapi kamu tuh jahat. Kalau kamu bilang John itu gak usah diobati ke luar negeri, cukup kasih itu uang nyawa, itu ngecek. Kamu udah tahu kan kenapa saya marah sekali melawan Nopi? Kenapa? Saya nggak mau orang ngejek orang buta. Saya nggak mau orang buta itu dikenain beban untuk dipermalukan, dihina, dipersulit. Saya marah. Ini Agus ini bukan saudara atau sepupu saya, tapi kemanusiaan saya membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia. Kalau seorang mantan pengacara mempermalukan dia, ya hati-hati kamu. Kamu bisa dikenakan pasal kode etik. Kamu bisa dikenakan pasal pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dan saya nggak ada rekayasa dalam perkara ini, lurus-lurus, nggak pernah ngajarin yang aneh-aneh. Jadi saya nggak takut, kamu keluar juga mempermalukan juga nggak takut, nggak ada rahasia di sini. Ini terbuka jadi murni ilmu pidana dasar. Memang itu keresahan daripada si Zainuddin kan begitu ya. Zainuddin mungkin merasa bahwa
oh iya dari Agusnya keras kepala dan sebagainya, tidak memiliki kesamaan dalam prinsip penanganan perkara, itu kan sebenarnya adalah dasar-dasar seorang lawyer menangani satu perkara kan begitu ya. Jadi kalau memang mundur ya itu haknya Zainuddin lah gitu ya, itu biarkanlah berjalan. Memang itu sudah menjadi takdir, ya sudah, kita ini saja doakan aja yang terbaik untuk para advokat dan Agus yang mungkin masih bertahan di kubu sebelah sana.